Bayangkan ini, kamu sedang duduk sendiri, malam sudah larut, notifikasi ponsel terus berbunyi, tapi ada satu suara yang lebih nyaring dari segalanya, suara dari dalam dirimu. Suara yang selama ini kamu abaikan, karena terlalu sibuk mendengarkan dunia. Dan jika kamu sedang menonton ini sekarang, percayalah, bukan kebetulan. Kamu sampai di video ini karena jiwamu sedang minta berhenti sejenak. Minta waktu untuk menepi. Untuk fokus kembali ke pusat, dirimu sendiri. Kalau kamu merasa dunia ini makin berisik, makin menuntut banyak hal dari kamu, tekan tombol like sekarang. Lalu duduk yang nyaman. Kita akan ngobrol, bukan tentang dunia luar, tapi tentang dunia yang jarang kamu kunjungi, dalam dirimu sendiri. Dalam filsafat Stoik, ada satu prinsip sederhana yang sangat dalam. Perhatikan apa yang bisa kamu kendalikan, dan lepaskan apa yang tidak. Tapi manusia modern punya kebiasaan aneh. Kita tahu bahwa kita tidak bisa mengontrol pikiran orang lain, tapi kita tetap mencoba. Kita tahu bahwa kita tidak bisa mengatur jalan takdir, tapi kita tetap mengeluh saat hidup tidak berjalan sesuai rencana. Kita tahu, tapi kita tetap melawan. Padahal mungkin, kita hanya perlu berhenti sebentar dan bertanya, untuk siapa aku menjalani hidup ini? Filsafat bukan sekadar teori di kepala, tapi alat untuk meredakan gejolak di hati. Dan hari ini, kita akan mulai dengan yang paling dasar, fokus pada diri sendiri. Kita terlalu banyak hidup di luar diri. Terlalu sering membandingkan progres orang lain dengan timeline kita. Terlalu sering membiarkan komentar orang asing mempengaruhi arah hidup yang kita jalani. Pertanyaannya, kenapa kita peduli sedalam itu? Jawabannya seringkali sederhana, karena kita belum mengenal diri kita sepenuhnya. Dan yang belum mengenal, cenderung mudah goyah. Yang belum mengenal, cenderung butuh validasi. Epictetus bilang, jika kamu ingin bebas, jangan berharap dari luar dirimu. Dan kebebasan itu, hanya bisa dimulai dari satu titik, mengenal, menerima, dan kemudian memelihara dirimu sendiri. Analogi, ruang kosong dan cermin. Bayangkan kamu masuk ke dalam sebuah ruangan. Kosong. Sepi. Hanya ada satu cermin di tengah ruangan itu. Tidak ada musik, tidak ada notifikasi, tidak ada suara siapa-siapa. Hanya kamu dan bayanganmu sendiri. Dalam ruang itu, apa yang kamu lihat? Apakah kamu nyaman dengan refleksi itu? Atau justru gelisah karena merasa belum jadi siapa-siapa? Inilah ujian paling jujur, sanggupkah kamu duduk tenang dengan dirimu sendiri? Kalau jawabannya belum, maka kamu belum sepenuhnya hidup. Kamu hanya sibuk. Sibuk mengejar impresi. Sibuk memenuhi ekspektasi. Tapi lupa berhenti untuk bertanya, aku mau kemana? Filosofi waktu dan hidup yang bocor. Dalam ajaran filsafat Yunani, waktu itu seperti air yang mengalir. Tidak bisa disimpan. Tidak bisa ditunda. Dan manusia, seringkali tidak menyadari bahwa hidupnya sedang bocor perlahan-lahan. Setiap kali kamu membuka media sosial hanya untuk membandingkan hidupmu, kamu sedang membocorkan waktu. Setiap kali kamu mengurusi hidup orang lain yang bahkan tidak peduli padamu, kamu sedang membocorkan energi. Dan setiap kali kamu mengabaikan waktumu sendiri demi jadi orang lain, kamu sedang menghilang secara perlahan. Seneca menyebutnya, vita brevis est, ars longa, hidup itu singkat, tapi seni menjalani hidup itu panjang. Maka jangan buang waktu mengejar sesuatu yang tidak kamu butuhkan hanya karena orang lain memamerkannya. Kebebasan dalam fokus. Kebebasan sejati bukan ketika kamu bisa melakukan apapun, tapi ketika kamu bisa tidak melakukan hal-hal yang tidak penting. Bebas dari distraksi. Bebas dari tuntutan palsu. Bebas dari obsesi tampil sempurna. Kebebasan itu bukan tentang menolak dunia, tapi tentang menentukan mana yang layak masuk ke dalam duniamu. Fokus bukan berarti tertutup. Tapi fokus berarti kamu tahu, ini waktuku, ini jalanku, ini prioritas hidupku. Dan siapapun yang tidak membantu pertumbuhanmu, seharusnya tidak mendapat tempat di pusat perhatianmu. Coba jujur, kapan terakhir kali kamu benar-benar melakukan sesuatu untuk dirimu sendiri? Bukan untuk validasi, bukan untuk konten, bukan untuk dilihat orang. Tapi murni, karena kamu ingin tumbuh. Kalau kamu merasa sudah terlalu jauh dari dirimu, jangan panik. Sadar adalah langkah pertama dari perubahan. Ketik di komentar, aku kembali ke pusat diriku. Biar jadi pengingat kecil, bahwa kamu sedang memutar arah. Bukan mundur, tapi kembali ke asal. Ke tempat di mana kamu bisa mulai lagi, tenang, jernih,
dan sadar. Di bagian kedua nanti, kita akan bahas bagaimana cara menjaga fokus di dunia yang penuh kebisingan. Bagaimana prinsip-prinsip filsafat sederhana bisa jadi alat bertahan di tengah tekanan zaman. Dan yang paling penting, bagaimana caranya hidup tidak hanya reaktif, tapi reflektif. Bukan sekadar cepat, tapi dalam. Karena hidup bukan soal siapa yang paling keras suaranya, tapi siapa yang paling tenang hatinya. Dunia ini tidak pernah benar-benar diam. Selalu ada suara yang ingin masuk ke dalam kepalamu. Mulai dari notifikasi yang tiba-tiba muncul, komentar orang yang bahkan tidak mengenalmu, hingga tekanan sosial yang menyamar jadi motivasi. Padahal, tanpa kamu sadari, semua itu sedang mencuri satu hal paling mahal dalam hidupmu, ketenangan pikiran. Kalau kamu masih di sini, nonton bagian kedua ini, berarti kamu adalah tipe orang yang bukan sekadar ingin tahu, tapi ingin tumbuh. Dan itu sudah cukup membuktikan satu hal, kamu tidak sedang hidup sembarangan. Kalau kamu pernah merasa tersesat di tengah bisingnya dunia luar, ketik di kolom komentar, aku memilih tenang. Karena kita semua sedang belajar, bagaimana caranya tetap tegak berdiri, ketika dunia terus bergeser. Dunia yang bising dan diri yang pecah. Kita hidup di zaman di mana semuanya terasa mendesak. Balasan harus cepat. Respon harus spontan. Pencapaian harus konstan. Padahal, tidak semua hal butuh respon. Tidak semua komentar perlu dijawab. Tidak semua peluang harus diambil. Di titik ini, kita perlu ingat satu hal yang pernah dikatakan Marcus Aurelius, kaisar filsuf dari Romawi. Sangat sedikit yang dibutuhkan untuk menjalani hidup yang bahagia. Semua itu sudah ada dalam dirimu. Tapi kenapa banyak dari kita merasa kosong? Karena kita terlalu sering membuka pintu untuk suara yang datang dari luar, dan lupa mengunci pintu untuk merawat suara dari dalam. Kita mempersilakan semua masuk, tanpa menyaring siapa yang pantas tinggal. Akhirnya, kita menjadi seperti rumah yang penuh tamu tapi kehilangan tuan. Filosofi fokus, menyaring sebelum merespon. Kita pikir fokus itu tentang menutup semua gangguan. Padahal, fokus yang sesungguhnya adalah tentang memilih dengan sadar apa yang pantas mendapat tempat dalam kesadaran kita. Bayangkan pikiranmu seperti taman. Kalau kamu biarkan siapa saja menanam apapun, akhirnya rumput liar akan mengalahkan bunga-bunga yang kamu rawat dengan susah payah. Begitu juga dengan pikiran. Kalau kamu biarkan opini orang asing tumbuh liar di kepalamu, lama-lama kamu lupa dengan nilai-nilai yang kamu bangun sendiri. Stoikisme mengajarkan kita untuk menunda respon. Bukan karena lamban, tapi karena sadar. Setiap tindakan kita harus lahir dari pikiran yang tenang, bukan dari emosi sesaat. Karena manusia yang hidup berdasarkan emosi akan selalu jadi budak situasi. Hidup yang reaktif versus reflektif. Reaktif adalah ketika kamu marah hanya karena seseorang tidak membalas pesanmu. Reflektif adalah ketika kamu sadar bahwa tidak semua orang punya kewajiban untuk merespon kamu secepat mungkin. Reaktif adalah ketika kamu merasa iri melihat orang lain update pencapaian. Reflektif adalah ketika kamu bertanya pada diri sendiri, apakah itu benar-benar hal yang kamu butuhkan? Atau hanya keinginan sesaat? Reaktif adalah ketika kamu ingin segera membuktikan sesuatu karena merasa diragukan. Reflektif adalah ketika kamu tahu, pembuktian terbaik adalah konsistensi yang diam. Menjadi reflektif adalah kemampuan untuk mengambil jeda, melihat dari jarak jauh, dan bertanya, apakah ini membuatku lebih damai atau justru semakin terbelah? Membangun batas, menjaga fokus dengan disiplin diri. Disiplin bukan tentang menyiksa diri, tapi tentang melindungi yang berharga. Fokusmu adalah aset. Dan setiap kali kamu memberi atensi pada hal yang tidak penting, kamu sedang menguras aset itu. Salah satu cara membangun batas yang sehat adalah dengan belajar mengatakan tidak. Tidak untuk ajakan yang mengganggu waktumu. Tidak untuk orang-orang yang tidak membawa kebaikan dalam hidupmu. Tidak untuk kebiasaan yang membuatmu jauh dari versi terbaik dirimu. Karena setiap kali kamu mengatakan ya untuk hal yang salah, kamu sedang mengatakan tidak untuk hal yang lebih penting. Hidup dalam wilayah yang bisa dikendalikan. Stoikisme mengajarkan konsep dikotomi kendali. Artinya, dalam hidup ini, hanya ada dua jenis hal. Satu, hal yang bisa kamu kendalikan. Dua, hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Pikiranmu bisa kamu kendalikan. Responmu bisa kamu kendalikan. Tapi komentar orang, cuaca, nasib, semua itu di luar kendalimu. Masalahnya,
Manusia sering menaruh seluruh energinya pada hal-hal yang di luar kendalinya. Akhirnya lelah, frustrasi, dan merasa hidup ini tidak adil. Padahal mungkin, hidup ini sudah cukup baik. Kita saja yang belum jago memilah. Interaksi dan renungan. Coba kamu lihat sekeliling. Berapa banyak hal yang kamu pikirkan hari ini, padahal itu tidak ada hubungannya langsung dengan hidupmu? Berapa banyak waktu yang kamu habiskan hanya untuk menanggapi cerita orang lain, padahal kamu belum menulis ceritamu sendiri? Jika kamu merasa sudah terlalu banyak kehilangan waktu untuk hal yang tidak penting, tidak apa-apa. Kamu tidak harus menyalahkan diri. Yang kamu butuhkan sekarang bukan penyesalan, tapi kesadaran. Ketik di komentar, aku memilih hidup dengan sadar. Biar jadi bukti kecil bahwa kamu sedang menyusun ulang prioritas. Bukan karena dunia menyuruhmu berubah, tapi karena kamu sendiri sudah lelah jadi penumpang dalam hidupmu sendiri. Ketenangan adalah kemampuan, bukan keberuntungan. Banyak orang mengira bahwa orang yang tenang itu lahir dengan keberuntungan. Padahal, ketenangan itu hasil dari latihan. Latihan untuk tidak menanggapi semua hal. Latihan untuk menerima bahwa hidup tidak selalu sesuai ekspektasi. Latihan untuk tetap jernih di tengah kegaduhan. Ketenangan bukan hadiah, tapi kemampuan. Dan kamu bisa melatihnya, mulai dari hal kecil. Diam ketika ingin membalas dengan emosi. Menghindari perdebatan yang tidak produktif. Menulis pikiranmu sebelum kamu mengumbar opinimu. Memberi waktu untuk diri sendiri tanpa distraksi. Ini bukan tentang menjauh dari dunia, tapi tentang mendekat pada inti diri. Fokus adalah pilihan yang terus diulang. Hidup ini tidak akan pernah sepi. Dunia akan selalu bising. Tapi kamu bisa memilih untuk tidak ikut berisik. Kamu bisa memilih untuk menjadi tempat yang tenang, bahkan ketika badai di luar sedang kencang-kencangnya. Kamu tidak harus menjadi segalanya untuk semua orang. Kamu hanya perlu menjadi satu hal, utuh untuk dirimu sendiri. Fokus itu bukan satu kali jadi, tapi pilihan yang terus diulang. Setiap hari, setiap jam, setiap detik. Kamu memilih, apakah aku mau hidup dengan sadar, atau hanya ikut alur dan kehilangan arah? Jika hari ini kamu memilih untuk kembali ke dirimu, maka kamu sudah membuat keputusan paling berani dalam hidupmu. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah mendengar. Dan terima kasih sudah memilih untuk bertumbuh, bukan karena dunia memaksa, tapi karena jiwamu sendiri yang meminta.